Jadi tanda kalau mereka umat Muhammad dan beriman sudah hilang. Allah memerintahkan aku untuk menyelamatkan mereka, kata malaikat Jibril. Coba dikorek-korek, dikorek-korek, gosong-gosong, dikorek-korek, ketemu. Oh, ini umat Muhammad. Wis ora rupa wong ya orang banget. Akhirnya terus tintas sehingga tidak ada satupun umat Muhammad yang muslim, yang mukmin, tidak ada satupun nanti mereka berada di neraka. Allahumma amin. Tapi sakwise gosok dhisik. Akhirnya wong kafir melongo. Orang kafir denger ngene atau Islam. Kalau tahu seperti ini, aku Islam. Akhirnya setelah itulah turun ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini setelah Rasulullah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis yang panjang sekali. Jadi intinya orang kafir itu nanti di neraka khalidina fiha. Orang kafir, orang musyrik nanti di neraka itu abadi. Tapi orang Islam yang bermaksiat, yang besok disiksa di neraka, tidak ada satupun orang Islam nanti di neraka selamanya. Saelek-eleke wong Islam tetap dientas. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Wallahu a'lamu bimuradih. Tilka utawi mengkono-mengkono ayat iku ayatul kitabi, ayat kang ono pira-pira kitab, wa Qur'anin lan ayat Qur'an mubinin kang nerangaken perkara kang jelas atau kang bener. Rubama yawaddu bakal akeh pengarep-ngarepe sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Laukanu lamun ta ana sapa alladzina kafaru ana iku muslimina pira-pira kang padha Islam. Iki selanjutnya menerangkan tentang surat Al-Hijr, membahas tentang surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu ada tis'un wa tis'una ayat, ada 99 ayat. Alif lam ra sering kula terangke bahwa alif lam ra itu adalah termasuk fawadihus suwar, termasuk lafaz-lafaz yang digunakan untuk membuka surat. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berada di dalam kitab, ayat-ayat yang berada di dalam Quran yang menjelaskan perkara yang hak atau perkara yang jelas. Alkitab dan Quran itu dua nama di antara 55 nama Al-Quran. Kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar, nama-nama Al-Quran itu ada 55. Jadi banyak nama-nama Al-Quran itu berapa? Ada 55. Yang pertama namanya Al-Quran. Al-Quran itu dari kata-kata qoro'ah. Quran berarti sesuatu yang dibaca. Yang kedua namanya kitab. Kitab itu memang Al-Quran berupa tulisan-tulisan. Ada lagi yang bernama Furqan. Furqan itu apa? Pembeda antara hak dan batil. Apa nih? Turut-turut kok ini lo benroh 55 jenenge Al-Quran. Apa Mas Toib? Allah. Rohmu apa rohmu? Al-Quran, terus Al-Furqan, terus ya wes pokoknya kalau ditanya orang, kalau ada pertanyaan berapakah nama ayat nama Al-Quran, ada berapa nama Al-Quran, jawabannya 55. Sebutkan, boh. Saya hanya tahu 3. Al-Quran, kitab, Al-Furqan. Banyak nggih, ada yang Al-Karim, namanya
kalam, mubin, banyak. Nur, wa ja'alnahu nuro. Dan wa anzalnahu nuro, aku menurunkannya nuron. Jadi tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu terkadang menginginkan untuk laukanu muslimin, seandainya mereka menjadi orang Islam. Jadi orang kafir berkhayal, orang kafir menginginkan Islam. Di dalam beberapa kitab tafsir ini ada dua pentafsiran. Yang masyhur, rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam hadisnya Imam At-Tabrani menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, nanti sebagian umatku, kata Rasulullah, itu ada yang di neraka lama sekali. Besok sebagian umat Rasulullah ada di neraka lama sekali. Lama sekali. Nggak usah diceritakan kapan, pokoknya lama sekali. Kita tidak termasuk itu. Allahumma amin. Lama sekali. Sehingga di neraka orang muslim yang disiksa ini dihina, digojlok karo orang-orang kafir. Saking lamanya, yang lain sudah dipanggil keluar, yang lain sudah dipanggil keluar. Nah, ini ada sebagian orang muslim yang lama sekali di dalam neraka. Sehingga orang-orang Islam ini digojlok oleh orang-orang kafir, digojlok oleh orang-orang musyrik. Kamu Islam, apa manfaatmu? Kamu menyembah Allah, apa manfaatmu kamu beragama Islam? Toh kamu sama-sama bersama kami di neraka. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga malaikat Jibril membuat pengumuman, di manakah umat Muhammad yang masih ada di neraka? Coba tunjukkan. Tidak ada tanda-tanda. Malaikat ini sudah saking lamanya di neraka. Jadi tanda kalau mereka umat Muhammad dan beriman sudah hilang. Allah memerintahkan aku untuk menyelamatkan mereka, kata malaikat Jibril. Coba dikorek-korek, dikorek-korek, gosong-gosong, dikorek-korek, ketemu. Oh, ini umat Muhammad. Wis ora rupa wong ya wis. Banget. Akhirnya terus tintas, sehingga tidak ada satupun umat Muhammad yang muslim, yang mukmin, tidak ada satupun nanti mereka berada di neraka. Allahumma amin. Tapi sakwise gosok dhisik. Akhirnya wong kafir melongo. Orang kafir denger ngene atau Islam. Kalau tahu seperti ini, aku Islam. Akhirnya setelah itulah turun ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini setelah Rasulullah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis yang panjang sekali. Jadi intinya orang kafir itu nanti di neraka khalidina fiha. Orang kafir, orang musyrik nanti di neraka itu abadi. Tapi orang Islam yang bermaksiat, yang besok disiksa di neraka, tidak ada satupun orang Islam nanti di neraka selamanya. Saelek-elek wong Islam tetap dientas. Allahumma amin. Kowe kok amin buk wetno kaya awakmu tersangkane model. Nggih. Nggih. Jadi sering timbul, dan ini sering tak terangkan. Karena memang ayat-ayat seperti ini sering diterangkan oleh Allah, dan Allah sendiri tidak pernah bosan-bosan untuk berfirman, walaqad sarrafna linnasi min kulli matsal, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Banyak walaqad sarrafna, dan aku selalu mengulang-ulang. Jadi memang beberapa ayat sama, beberapa ayat sama, berbeda sedikit. Itu memang disengaja firman-firman semacam itu agar kita betul-betul tahqiq mengulang. Jadi tak ulangi lagi bahwa orang musyrik, orang kafir itu selamanya di neraka khalidina fiha. Sedangkan orang muslim nanti dientas.
Tidak ada orang muslim di neraka selamanya. Mereka di neraka sebatas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, kenapa seperti itu? Padahal ada orang kafir yang perilakunya baik. Ada orang kafir dermawan. Dia tidak Islam tapi dermawan. Dia tidak Islam tapi sumeh. Dia tidak Islam tapi gemati. Dia tidak Islam tapi empati. Nah, ono wong Islam kadang pangapunten kelakuane elek. Karo tangga mecucu, medite gak karuan. Ngoten niku cara sampean apik endi? Apik Islam. Tapi Islam tidak mengajarkan medit, iku kelakuanmu. Ya, Islam tidak mengajarkan mecucu, iku kelakuanmu. Tapi dengan kamu beragama Islam, walaupun kamu nanti disiksa di neraka, suatu saat dientas. Timbul pertanyaan seakan-akan Allah itu tidak adil. Justru itulah keadilan Allah. Cara narasi logikanya seperti ini. Yang menciptakan alam ini siapa? Allah. Orang kafir hidup di sini. Yang menurunkan hujan, menjadikan di dunia ini ada air, siapa? Allah. Orang kafir menggunakan air. Tapi orang kafir nggak tahu mengakui, nggak mau mengakui. Karyanya Allah yang sebesar itu tidak diakui. Makanya Gusti Allah itu geting karo wong kafir. Nek kowe elek-elek lah wis mengakui iki banyune sapa? Allah. Lah kok kowe kelakuanmu ngono mbok. Wis pokoke mengakui. Misalkan Mas Thaib itu punya rumah besar. Mas Thaib punya rumah besar. Allahumma amin. Optimis loh Mas. Mas Thaib punya rumah besar. Ini rumahnya siapa? Mas Thaib. Lah santo ning kono, sregep ora turu. Nyopa nyapu, ngresiki yang telek cecek dijukuk. Bersih, ana piring rusuh diumbah-umbah. Bersih santo ki. Baik, perilakunya baik. Tapi ketika ditanya, rumah ini milik siapa? Gak pernah jawab Thaib. Iki nggone Lukman kok. Ini cara kira-kira Thaib gregeten apa mboten? Gregeten. Wong ngenggoni yo apian, tapi nggak pernah mengakui. Tapi ono, misale Pak Lasuri neng omahe Mas Thaib, rokok turu, isah-isah nganggo piring mau ngisahi, dua blek. Tapi nek ditakoki sing mbok goni ngene sapa ri? Enggak Thaib. Ki cara Thaib nu seneng santo apa seneng Lasuri? Najan dablek lebih disenangi karena apa? Ikrar, pengakuan. Orang Islam mungkin punya dosa, mungkin punya perilaku buruk, tapi dia ikrar, air dari Allah, saya menempati fasilitas dari Allah, semua yang kita gunakan ini fasilitas dari Allah. Lah kowe kok kelakuanmu elek ngono, mbah iki nafsuku. Allah lebih seneng daripada ning kene luman, sregep, apian, tapi gak mengakui kedikdayaane Allah. Gak mengakui bahwa fasilitas itu bersumber dari Allah. Gregeten apa ora kira-kira? Ya bener adil iku nek wong kafir ya khalidina fiha. Adilnya itu ya ketika mereka disiksa selamanya. Wong Islam masih maksiat, ya tetap dientas. Rubama yawadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir itu kadang menginginkan, yuh roh ngene atau aku Islam, seandainya aku Islam. Ketika mereka tahu bahwa tidak ada satupun orang mukmin, tidak ada satupun orang muslim yang di neraka. Lah neng neraka itu ya karek keadilannya Allah. Neng neraka itu berapa lama? Ya wallahu a'lam, rasa bu angen-angen awake harapane rasa mampir kok. Amin. Mosok cek pengin mampir sampean. Malaikat Jibril ketika turun ke neraka itu, malaikat Zabaniyah heboh. Ada apa malaikat Jibril sampai turun ke neraka? Malaikat Jibril mengatakan, aku punya mandat titah dari Allah untuk mencari di mana umat Muhammad yang tersisa. Korek. Kok ono umat sampai yang ngono elek. Terakhir iki. Detik-detik apa? Terakhir. Tidak ada yang kelewatan satupun umat Muhammad yang tersisa di neraka, sehingga orang-orang kafir mengatakan laukanu muslimin,
Kalau tahu seperti ini, saya Islam. Itu satu, pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, sebenarnya orang sekafir apapun, orang semusyrik apapun, itu di dalam hatinya ada titik hidayah. Orang kafir itu di dalam hatinya mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena sudah terlanjur mangan enak-enakan, sudah terlanjur seneng-senengan, sudah terlanjur dapat jabatan tinggi, sehingga mereka tidak mengakui kebenaran Islam. Ya sama dengan kita. Kita ketika mendengar sholat jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang Islam hatinya pasti mengatakan jamaah itu baik dan benar. Tapi kadang kita sudah sangat terlena dengan enak-enakan, sehingga ketika mendengar azan ya biasa. Semua orang ketika ada majlis taklim seperti ini, majlis di mana firman Allah dibaca, semua orang pasti ingin hadir, hatinya. Tapi karena sudah terlanjur seneng ngopi, ya enak ngopi. Dan itulah penafsiran yang kedua, bahwa sebenarnya orang kafir sekalipun, itu di dalam hati mereka sudah ada kepinginan untuk Islam. Tapi kepinginan itu dikalahkan oleh kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Zarhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Zar ngumbarno sapa sira Muhammad hum ing alladzina yakulu mongko padha mangan-mangan sapa alladzina wa yatamatta'u lan padha seneng-seneng sapa alladzina wa yulhilan nglawekaken him ing alladzina apa al amalu pengangen-ngangen fasaufa ya'lamuna mongko padha weruh sapa alladzina kafaru rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu terkadang menghayal mereka kepingin Islam. Penafsiran yang pertama, ini kejadian di akhirat ketika semua umat Muhammad dientas saka neraka, semua dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Pemahaman yang kedua, walaupun masih di dunia, sebenarnya orang kafir pun menginginkan masuk Islam. Tapi keinginan masuk Islam itu terhalang oleh kesenang-kenangannya di dalam dunia. Zarhum yakulu wa yatamatta'u. Biarkan Muhammad, mereka itu memakan semaunya. Jadi wong kafir niku rakus, jeremban, opo doyan. Apa yang tidak dimakan mereka? Kalau jengking dipangan, bekecot dipangan, babi dipangan, ulo dipangan. Makanya faman syarahal sadrahu lil Islam fama yuridillahu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah menghendaki orang itu mendapatkan hidayah, maka Allah membuat hatinya lapang menerima ajaran Islam. Ketika Islam mengajarkan kamu jangan makan babi, mereka meninggalkan. Ketika Allah mengajarkan jangan makan anjing, mereka meninggalkan. Jangan makan hasyarat, hewan-hewan yang melata, semut, cecek, tikus, ojo pangan, mereka meninggalkan. Orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, hatinya luas untuk menerima ajaran Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang dikehendaki Allah tersesat, maka ketika mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah, hatinya sempit, seakan menanggung beban, seakan-akan dia ingin naik ke langit tapi tidak bisa. Ini tidak boleh. Seperti ini itu tidak boleh. Seperti ini itu tidak boleh. Kabeh kok ora oleh, kabeh kok ora oleh, haram kabeh iki piye? Anda orang itu tidak mendapatkan hidayah.
Kalau kita mendengar sebanyak-banyaknya yang diharamkan oleh Allah, itu pasti masih banyak yang dihalalkan. Dan yang dihalalkan oleh Allah pasti itu bagus. Kulo sering membahas tentang ular jati. Sedelongkas musim tuh ki. Entung itu hukumnya piye? Halal piye kok halal cah dewi. Haram kok halal. Lho ngene iki lho yo. Apa mu? Lah wis dikandani hasyarat iku ya uler. Itu ya sama. Kok kabeh kok diharamkan, kok diharamkan. Lah yo sak apik-apike entung, yo jek enak dadar. Yo jek enak iwak pitik, yo jek enak iwak sapi. Lah apa kok blusukan golek entung? Kodok, maron, dihindari. Saya pernah jalan-jalan. Suike spesial. Sopo aku karo sopo kaya ta. Suike opo? Itu sampel kodok Pak Yai. Oh, sampel kodok bahasa Arabnya suike. Suike, sampel kodok. Kalau memang Allah sudah melarang, ya sudah tinggalkan. Karena yang halal pasti lebih banyak. Kemarin Pak Eko ngobrol pada salah satu jamaah dia. Pak Eko kan memimpin yang bertato itu. Saya kalau disuguhi kopi itu mutah. Disuguhi air putih mutah. Ngombe teh mutah. Tapi nek arak sak kompol teh. Iku awak sing piye? Maaf di sini tidak menyediakan arak towa anone banyu putih ya diombe banyu putih. Kopi mutah. Air putih mutah, kopi mutah, teh mutah. Tapi kalau towa sak jerigen amblas. Masya Allah. Zarhum yakulu, biarkan mereka memakan sepuasnya apa yang mereka makan. Kalau kita yang dihalalkan Allah kita makan, yang diharamkan ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan juga. Zarhum yakulu wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang. Oh ayatnya jelas. Menuju onong tako ay jamaah ngaji hati. Selalu masih ada yang bertanya, wong kae gak sholat kok urepe ya penak yo. Itu orang kafir itu nggak sholat, ya nggak pernah duha, urepe ya kepenak. Sedangkan kita tahajud sudah, duha sudah, sedekah sudah, kok semakin sulit. Ada yang seperti itu? Ojo sampai mikirnya. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang kafir itu dihiasi oleh Allah kehidupan dunianya itu penak. Mangan sepuasnya, seneng sak penake, kafir. Di dunia ini Allah punya sifat namanya Rahman. Rahman itu orang mukmin ya dikasih rizki, orang kafir ya dikasih rizki, sama. Yang kafir bisa kaya, yang mukmin juga bisa kaya. Tapi wayaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang kafir di dunia itu menghina-hina orang mukmin. Kowe lo jenggang-jengging la opo, wong kowe rezekimu ya seret. Pangapunten, salat kita bukan untuk melancarkan rezeki. Orang nggak salat ya dikasih, orang yang salat juga dikasih. Bukan untuk nambahi kekayaan kita, bukan. Jangan bayangkan kalau saya sholat rumah mewah, kalau saya sholat mobil terbeli, kalau sholat keadaan mapan, ekonomi mapan, bukan. Sholat itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, mengakui sebagai makhluknya Allah, itu sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Karena dengan sholat ini mukmin bisa menghadapi kehidupan dengan tenang. Dengan sholat orang mukmin bisa bersabar, dengan sholat orang mukmin bisa bersyukur. Itu sholat. Lah nek ngono, sampean gak sah sholat,
engko rezekimu tambah lancar, duitmu tambah akeh. Tapi masuk dalam ayat ini, zarhum, biarkan mereka. Yakulu, mereka makan apapun. Wa yatamata'u, mereka seneng-seneng apapun. Wa yulhimul amalu, dan mereka telah dilupakan oleh angan-angan mereka. Panjang angan-angan. Kingine, muluk cita-cita. Mulane dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 tanda orang celaka. 1, yaitu orang yang hatinya mati sehingga tidak menerima petuah. Nasihat sudah tidak didengarkan, hatinya mati. Yang kedua, mata yang keras. Jadi ada kerasnya mata, ada kerasnya hati. Kalau kerasnya hati tidak menerima nasihat, kerasnya mata karena tidak pernah menangis. Tidak bisa menangis karena keburukannya. Yang ketiga karena tulul amal, panjang angan-angan. Iki jadi pegawai BUMN kurang besar gaji saya. Nah, pegawai BUMN bagian mana, Mas? Saya bagian lapangan. Itu loh, jaga Pertamini. Ini seandainya punya POM. Wis duwe Pertamini, cek seandainya punya POM. Terus dia ngenangen ngayal-ngayal, terus budun-buduni sak liter dilongi sak mini. Terus buduni pelanggan, Pertalite dicampuri banyu, sak piturut. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Yang keempat, hubbud dunya. Ini tanda orang celaka. Mata yang tidak pernah menangis karena dosa, hati yang tidak menerima nasihat, 4 panjang angan-angan, keempat hubbud dunya. Ini 4 orang yang dia dibuat celaka. Makanya termasuk orang kafir celaka apa? Karena mereka makan semaunya, terus apa? Hidup sak penak-penake, sak seneng-senenge. Yang ketiga, mereka panjang angan-angan. Islam mengajarkan hidup qanaah. Hidup qanaah niku hidup apa adanya. Fasaufa ya'lamun, maka mereka bakal mengetahui. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kalau orang celaka, 1, dia matanya keras, tidak pernah menangisi dosa. 2, hatinya keras, tidak mau menerima nasihat. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat, hubbud dunya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang celaka. Kalau orang yang selamat, Rasulullah bersabda, naja awwalu hadhil ummah bil yaqini wazuhdi. Rasulullah bersabda bahwa umat ini akan beruntung. Naja, mereka akan selamat. 1, dengan keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa semua kehidupan kita ini sudah ditanggung Allah. Semua yang hidup ini sudah dalam tanggungan Allah. Mulane wis gak usah kemerungsuk. Ada yang sampai hari ini masih punya masalah. Kok meneng wis selesai kabeh masalahnya? Alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengaku tidak punya masalah, itu bohong. Iku sing bermasalah. Wong mesti kandhani kok. Hidup di kenapa Allah menciptakan dunia ini? Ya karena agar orang itu menyelesaikan masalah, kemudian dikasih masalah lagi, selesai lagi, dikasih masalah lagi. Kapan selesainya? Ketika mati. Kenapa Allah menciptakan kematian? Ya untuk menyelesaikan masalah. Coba apa yang tidak masalah? Orang yang belum nikah
Masalah napa mboten? Umur 30 urung nikah, masalah mboten? Masalah. Terus karo Allah dikai nikah. Iso nikah. Masalah enggak? Masalah. Masalah ngopeni bojo. Dikirane meneng dadak cerewet. Dikirane luman dadak medhit, mara tuwa melu masalah. Nikah masalah, ora nikah ya masalah. Bareng nikah yo gak duwe anak, ya Allah, pingin duwe anak. Orang duwe anak yo masalah, bareng duwe anak masalah. Tukaran karo bojo gara-gara nangis gak meneng-meneng. Bareng anake rewel masalah. Anake njukuk duwite wong tuane terus masalah. Dilaporno kiai, bagaimana menobatkan anak saya Pak Kiai? Punya penyakit senengane njukuk duwite wong tuane. Lah ya ora njukuk duitmu iku kok njukuk duwite sapa? Masalah. Roh ae sampean. Masalah. Anak ora mondok masalah, bareng mondok masalah. Terus anake bener nikah. Ora mantu-mantu yo masalah, duwe mantu yo masalah. Lah ning alam donya ki apan masalahe? Mati. Makanya dunia itu darul masalah. Dunia itu tempatnya masalah. Alam barzah, alam kubur ikut darul istirahah. Rumah peristirahatan itu kubur. Maka kenapa Allah menciptakan alam akhirat? Mengapa Allah menciptakan alam kubur? Ya biar kamu tidak menanggung masalah, istirahat, selesai. Iya. Orang nggak kerja masalah, bareng kerja masalah. Ya maksudnya aja kok bunuh diri, bunuh diri orang. Nah, dunia ini sebagai event kita, betul-betul kita mengumpulkan amal untuk kita buat uang saku di sana, modal kita ini. Wes, paham ya? Jadi bagi orang mukmin, alam kubur itu darul istirahah, rumah peristirahatan. Gak ada yang pengen jajal dan cepet, dan cepet istirahat tuh. Oh terus, nggih. Lah yo, loro yo masalah, sehat kakean pola. Duwe bojo siji masalah, duwe bojo loro. Dan terus di dunia, ya itulah dunia. Wong dunia ini tempatnya masalah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najah awwalu hadzil ummah bil yakin. Orang yang selamat itu orang yang punya keyakinan. Punya keyakinan. Yakin bahwa kita di dunia sudah ditanggung Allah, yakin bahwa besok di akhirat kita masuk surga, yakin bahwa di akhirat ada alam akhirat. Yakin. Yang kedua, wazuhdi. Punya keyakinan dan zuhud. Zuhud itu tidak mengambil yang haram, mencukupi yang halal. Saya mengambil yang halal, yang haram tidak diambil. Itu namanya zuhud. Jamaah Ngaji Hati ikut nyumbang masjid, diterima zuhud. Tapi pejabat yang tidak jelas uang dari mana, apalagi uang yang remeng-remeng, ditolak. Itu namanya zuhud. Kapatek percaya model sampai diulang yakin karo zuhud yang ngelera kaprah. Oke, yakin dan zuhud itu tandanya orang yang bejo, tandanya orang yang selamat. Wa yahliku akhiruha bil bukhli wal amali. Umatku yang awal selamat karena dua hal, yakin dan zuhud. Umatku yang akhir zaman, itu rusak karena dua hal, bil bukhli wa turil amali, karena pelit dan panjang angan-angan. Kita ini termasuk awal atau akhir? Akhir. Umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi yang akhir itu masuk neraka gara-gara dua ini. Rusak karena dua ini. Satu, pelit. Dua, panjang angan-angan.
mau bersedekah diempet kena nggo ngijolno katana cah dadi ras ngono diempet sampai sedekah ora, bantu anak yatim ora, bantu tangga ora, digegem karena dia punya angan-angan duit digegem terus nek menawa iso nambahi bojo ora keturutan awake loro. Jadi umat yang ya wis dudu sampean aku wong liya lho. Aja baperan. Kaya wong wedok baperan. Umat awal zaman Kanjeng Nabi itu selamat karena dua hal. Karena yakin dan zuhud. Umat akhir zaman celaka karena dua hal, pelit dan tulul amal. Tulul amal panjang angan-angan dan muluk cita-cita. Kita boleh punya impian, kita boleh punya mimpi, kita boleh punya cita-cita. Tapi meraihnya itu harus jelas. Dengan kerja keras dan meraihnya dibarengi dengan ikhtiar. Tulul amal itu dia pun tidak punya cara untuk meraih, tapi dua angen-angen. Makanya kerja itu jangan diangen-angen, kerjakan. Jangan sampai kita punya tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Wa ma ahlakna lan orang rusak sapa ingsun Allah min qaryatin ing penduduk desa. Illa walaha kejaba iku tetep keduwe ahlu qaryah utawa qaryah kitabun utawi ketetepan maklumun kang kinaweruan. Ma tasbiku ora bisa ndingini min ummatin saking matas biku ora bisa ndingini sapa min ummatin utawa ngene matas biku ora bisa ndingini sapa min ummatin umat ajalaha ing wektu rusake umat wa ma yastakhirun ora bisa ngunduraken sapa umat wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum maklum. Dan aku Allah tidak menghancurkan sebuah kaum penduduk kecuali sebelumnya sudah ada ketetapan di Lauh Mahfuz. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah niku meyakini bahwa wajib setiap muslim itu berkeyakinan bahwa orang yang masih hidup itu karena masih ada jatah rizkinya, orang yang sudah meninggal itu sudah habis umurnya. Ayat yang pertama, Allah tidak menghancurkan sebuah kaum kecuali sebelumnya sudah ada kitabum maklum, sudah ada ketentuan yang diketahui, yaitu catatan dari Lauh Mahfuz. Apa yang kalau di ayat yang lain, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalnas sama alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihal anhar min tahtihim fahalaknahum bidunubihim wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sungguh aku telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian yang asalnya menempati bumi ini. Di bumi ini aku berikan air, aku berikan rizki yang melimpah. Fa'ahlaknahum bidunubihim. Aku menghancurkan mereka sebab dosa-dosa mereka. Jadi ada dua hal yang membuat umat itu binasa. Kenapa sebuah negara itu dihancurkan, dibinasakan oleh Allah? Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, dan aku tumbuhkan setelah mereka keturunan golongan-golongan yang baru, itu karena dua hal. Satu kafir, dua kufur. Satu kafir, dua kufur. Dua hal ini yang menyebabkan sebuah umat itu dihancurkan oleh Allah. Kafir, dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kufur, dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mengakui nikmat dari Allah. Sapa yo bakhil mah. Terus ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satu umat pun yang bisa mendahului ajalnya, dan tidak ada satu umat pun yang bisa memundurkan, mengakhirkan ajalnya. Dalam bahasa nek sampean takziah piye? Kullu nafsin iku sing ayat bu apali ya kuwi. Kullu nafsin dzaiqatul
Terusane piye? Ora apal terusane. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Meneng. Nerusno sak kecap lho ora iso lho ya Allah ya Allah. Jajal tak barengi nek bareng saged likulli ummatin ajal kok nek sing yang lain we likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kemudian likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang itu punya ketentuan kapal dia mati. Sebenarnya mati itu sebuah ungkapan, bukan hakikat. Mati itu sebuah istilah, bukan hakikat. Karena hakikatnya orang sekali hidup, maka dia hidup selamanya. Cuma pindah alam. Dulu kita hidup di alam arwah. Zaman azali kita hidup di alam arwah. Alam arwah itu sak nuktoh, sak titik hanya Allah yang tahu. Setelah itu kita hidup di alam kandungan. Setelah itu kita hidup di alam dunia. Kemudian sebentar lagi hidup di alam kubur atau alam barzah. Alam tempatnya orang mukmin untuk beristirahat. Karena Rasulullah juga dawuh, al-mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi bagi orang mukmin kematian itu satu nikmat yang paling indah, pengantin baru itu kematian. Khalid bin Walid mengatakan malam terindah bagiku adalah malam kematianku. Malam di mana aku bertemu dengan Allah, malam di mana aku bertemu dengan Rasulullah, malam di mana aku bertemu dengan amal-amalku. Suwet nang wong mukmin ape mati suwet. Perkara arep ngicipi amal. Penak. Ning alam kubur gak ana maratuwa cerewet. Bojo ya ora nafkahi. Widodari ora njaluk blonjo jajal. Ning kene wis rapate ayu. Belanjane akeh. Cerewet pisan. Ya Allah, ya Allah. Penak ndi kira-kira? Jadi orang mukmin itu sebelum kematiannya enjoy. Enjoy, orang mukmin itu mau mati seneng. Kok ndredeg, sebut ndredeg ya apa? Lengene iki. Apa yang kita jalani hari ini di dunia ini itu gambaran apa yang akan kita jalani di akhirat. Bagi orang mukmin, bukan bagi orang kafir. Orang mukmin yang hari ini di dunia bahagia, ketika di dunia bahagia, ketika melakukan aktivitas bahagia, ketika melakukan ibadah bahagia, ketika punya masalah bahagia, ketika nanggung utang bahagia. Orang mukmin yang penuh rahmat seperti itu di dunia itu tandanya dia di akhirat bahagia. Amin. Saiki kok uwe gelek susah. Itu gambaran alam barzah. Ayo bahagia ya. Enggak boleh susah. Dosa bagi kita susah itu susah. Kriminal. Bahagia. Punya masalah bahagia. Punya hutang bahagia. Ya maksudnya bahagia iso nyauri, ya coba bahagia nanggung utang kok. Bahagia ya iso nyauri. Nggih. Makanya orang-orang mukmin itu betul. Kenapa orang-orang zaman Rasulullah, mujahid setelah Rasulullah, setelah para sahabat, mereka ketika memegang pedang dan berperang jihad fisabilillah, mereka tidak takut mati? Karena hakikat kehidupan itu setelah mati. Hari ini kita tidur. Kita ini sedang bermimpi sekarang. Besok ketika kita mati, kita bangun.
Bangun untuk mendapatkan takwil mimpi yang kita lakukan hari ini. Apa yang kamu lakukan dibalas saat kematian kita. Makanya dunia ini persinggahan, akhirat itu kampung halaman. Kita, misal orang Mayangkawis merantau di Hong Kong. Merantau itu lama apa tidak? Sebentar. Kita di dunia itu merantau, kita di dunia itu singgah. Berarti lama atau sebentar? Sebentar. Terus dapat kabar. Saiki visamu wis entek, saatnya kamu pulang. Seneng apa tidak? Seneng, wong mau pulang ke kampung halaman. Dua orang yang tidak senang pulang ke kampung halaman. Satu, dia ingin pulang tapi nggak punya bekal, nggak duwe sangu. Visa wis entek, ajal wis tekan, tapi nggak punya bekal. Lah wong ora duwe sangu neng Hongkong, arep mulai neng Mayangkawis, apa yang terjadi? Ketelarak, cemplung segoro, tinggu dolanan iwak. Kuwi nek neng segoro, lah neng alas dikerayai macan. Yo kepingin mulai tapi orang duwe sangu. Sing nomor loro kakean masalah. Lu ngone ning Hongkong lu gondol bojone wong. Paham nggih? Bagi orang mukmin yang tidak punya masalah dengan dua hal, bekalnya cukup, kemudian tidak punya masalah apapun, mati enjoy. Tandanya husnul khotimah, keningnya berkeringat, matanya terbuka sedikit, kemudian menyucurkan keringat basah. Itu tandanya husnul khotimah. Sahabat-sahabat biyen Masya Allah nek arep mati nu seneng. Wong ning alam dunya yo alam kesusahan. Mangan sego sak piring, telung piring pola delok to wong-wong ya Allah. Kuwi lho apa to ron. Golek donya sak emplokan. Muga ngono to ron. Sing sepuh-sepuh bingung apa sing diguyu. Ron lah yo wong golek sak emplokan polah ngono to ron. Kita hidup di dunia golek sego sak piring pola ora kaprah, kadang halal digasak, haram digasak. Besok di alam dunia Masya Allah. Jamaah ngaji ki sing sawais ombo dhewe sapa? Pak kami tuwa. Bengkok. Bukan. Sing hasil jerih payah tuku. Syekh Rozi. Yo, Syekh Rozi kae. Tuan tanah. Tuan tanah kalau boleh menjadi tuan takur. Beli tanah 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar pola ra kaprah. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Besok kita mati kurang enak gimana? Dibuatkan istana sama Allah. Dibuatkan istana. Yang istana itu seluas bumi ini. Nggonmu dhewe. Wis rasa mikir mlakune gak katok, ora sah dipikir mlakune katok ora. Diberi fasilitas oleh Allah kendaraan yang kita itu bisa menikmati semuanya itu. Diberi kebun sebatas mata memandang. Terus nang alam donya penake apa? Tuku sawah rekoso, golek mangan rekoso, duwe bojo cerewet rapate ayu, rekoso. Anyarlah. Senengku neng wong wedok, senenge sampai neng wong wedok itu karena perintahnya Allah. Bukan karena hakikatnya seneng wong wedok kuwi. Saayu-ayune wong wedok ning alam donya keleke cek kecut. Bidadari surga, gak ono kecut. Tapi sampean pemimpinnya yo Mbak Napneh.
Pemimpinnya widodari Mbak Nap. Lah kok kowe nah. Tapi karo Gusti Allah wis dimodif, Mas. Wis dimodif. Wis pangkling. Sampeyan mbok nengeri irunge mbok matane pokoke wis dimodif. Matasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tidak ada satupun orang yang bisa mendahului ajalnya, yang bisa mengakhirkan ajalnya. Ajal itu sesuai plek kersane Allah. Ketika orang sudah pangapunten tidak sadar, kula sering sedih kula ning asline. Nek ana wong model ngene iki. Ibuke wis gak doyan mangan, gak doyan ngombe. Sudah 3 hari nggak makan, mau merem tok tapi ambekane cek mengkos. Diukur nomori, diukur yo cek gak mati-mati. Diusapi berambang yo cek gak mati-mati. Ngoten niku terus sowan. Pak Kiai monggo ten nggen kula. Lah enten napa, Mas? Ibu kula niku lho pripun? Niki pun sekawan dinten kados ngeten niki. Seperti ini sudah 4 hari nggak makan, nggak minum, hanya merem tapi ambekane kok biasa. Terus jenengan waos kenapa-napa mawon Pak Yai monggo niki derek-derek pun ikhlas sedoyo. Iki sing tahu ngalami wis sepisan kuwi tok. Kiai itu nggak bisa mematikan, nggak bisa mengundur. Iku umpama dibasul masailno repot, termasuk al-qatil Kiai. Pembunuh. Nek kowe tujuanmu nekakno Kiai, mau kepingin mateni mbokmu perkara kowe wis ikhlas, tekek mati lah. Tekek. Lah iya. Jadi begini, cara Allah melebur dosa itu banyak. Banyak bunyai sepuh ngoten usianya 90 sudah nggak bisa apa diinfus. Matane merem sudah 1 bulan nggak makan, nggak bisa bicara. Ngoten niku guse nek ngrumat seneng. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kehidupan yang dia tidak sadari itu masuk di alam di mana dia tidak di dunia juga tidak di alam barzah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Setiap waktu diampuni oleh Allah. Anak yang sadar seperti itu punya orang tua yang tidak sadar berhari-hari, dia akan ridho. Terima kasih ya Allah, engkau telah ngelongi mengurangi dosa-dosa ibu. Ora. Utek-uteke wong-wong aku wis paham. Ibuke iku wis ngrumat dheke 4 tahun, ngrepoti 4 tahun, ibuke ora tau ngeluh. Dheke iku gak nyambut gawe lagi 4 dino, anggete kiai kon ngegetno ndang mati, Pak. Ya to kok akune wong-wong. Ngene iki wis gak iso nyambut gawe, wis buruh gak iso apa mung nunggone mboke ngono 4 dino lagi. Lah sampean tak wakilno yo ora gelem. Gak aku saiki ora gelem. Yo saene dinapakke Yasin, nek hadis Kanjeng Nabi sing masyhur Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan Yasin saja. Lah nek gak sadar-sadar pengin nyambut gawe engko waya mati-mati. Likulli ummatin ajal. Kalau ayat di sini apa? Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Kalau sudah ajal itu maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Mas Taib misalkan perang dirubung wong 1000, dikepung wong 1000, Gusti Allah kalau ngersakno selamat tetap selamat. Tapi kalau dikersakno gak selamat, melaku kau lawang kesandung kebres mati. Dalam Lho bahas mati kok pedih. Wong mukmin iku nek mati seneng. Istirahat. Di samping istirahat, pesta pengantin baru. Pengantin barunya orang mukmin ketika meninggal. Ning alam donya itu susah. Darul istirahat. Masalah apa kok sampai wedi masalah? Husnudon, Mas. Husnudon. Jadi kita membawa bekal husnudon kita.
Setiap bumi yang kita injak akan jadi saksi. Setiap waktu yang kita lewati kemarin sudah tak ceritakan. Ada 7 yang menjadi saksi kita. Di antaranya adalah waktu, bumi, malaikat, catatan amal, Allah, dan lain sebagainya. Ini semua sudah menjadi saksi kita. Terus kita yang kita ragukan apa? Mati sak wayah-wayah, wasiat-wasiat. Bu, aku mati aja rabim. Nah, sing jadi anak soleh, bapak ketok wis parek. Mati-mati teh. Ya biasa. Orang-orang soleh itu ketika menghadapi kematiannya sangat biasa. Karena bagi orang soleh, itu kematian itu ya selamat. Orang fasik, orang kafir, najan urip itu gak selamat. Misal, goncengan, 2 orang yang saling boncengan, satu sholat, sregep, ahli zikir, ahli ibadah. Sing siji tukang minum-minuman keras, sing siji nggak pernah sholat, goncengan numpak motor, atau bareng-bareng numpak motor, tabuhan berat. Sing ahli sholat, sing ahli zikir, meninggal dunia. Sing senengane mabuk, urip. Iki cara sing selamat sing ndi? Yang selamat yang mana? Yang mati ini yang selamat. Karena apa? Matinya membawa keimanannya. Niki masih urip tapi gak sholat. Masih urip. Nah ini masih urip gak selamat deh. Makanya hal-hal semacam itu, gak ning bedane. Wong mukmin ning alam dunia bahagia, besok ketika setelah kematiannya juga bahagia. Kowe abot mati ku perkara bondo. Sing ngeboti mati ku apa? Bondo mikir bojo sampeyan dirabi sapa? Perlamine iku piye nasibe? Kuwi sing ngebot-ngebote mati ku. Oke. Piye? Ya ora buka aib iki tenanan. Kuwi maksudnya iki contoh tok ngono lho. Abot sawahe, abot anake, abot bojone. Aku kok mati iki piye? Anakku cek cilik-cilik yatim, justru di rumah wong liya luwih apik. Timbang mbok rumah yo ora jelas. Di rumah. Paham ya maksudnya ya? Berarti punya keyakinan dan punya zuhud. Nikmat terindah bagi orang mukmin setelah kematian. Makanya ikrarnya ulama satu. Kalau memang hidup kami bermanfaat, ya Rob panjangkan umur kami. Tapi sekiranya kami hidup di dunia sudah tidak bermanfaat, matikan kami. Cabut nyawa kami kalau memang tidak bermanfaat. Urip kok gak ono manfaate. Neng gone keluarga, gak ono manfaate neng lingkungan, gak ono manfaate. Untuk apa kita hidup? Yang keluar umur 90 tahun mau pas, repoti putu tok. Cara bayangannya sampean Mas Taib, cara sampean pengen urip ning alam donya lu pengen pirang tahun sampean? Wah. Sedengan, 75 sedengan. Mangan sate cek doyan. Karo bojo cek iso. Wah. Nek sak ndure 75 wis gak ngangkat katanya. Makanya ikrarkan ya Allah, kalau memang kami ini di dunia masih punya manfaat untuk orang lain, ya Allah panjangkan umur kami. Tapi kalau sudah tidak bisa manfaat apapun, cabut nyawa kami. Itu lebih baik karena apa? Surga menanti, alam barzah menanti. Masya Allah, wong mukmin lagi tangi di tengah ngantenanya. Makanya dalam satu ayat Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Besok setelah orang meninggal, sebelum datangnya mungkar dan nakir, itu datang satu malaikat. Wakilah malaikat ini namanya Royhan. Malaikat Royhan ini datang menjenguk orang yang baru saja dikuburkan. Bangun, yang membangunkan kalian nanti itu malaikat Royhan. Malaikat Royhan bertanya,
Bagaimana kabarmu? Baik. Ini seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Aku datang ke sini untuk melaksanakan perintahnya Allah. Catat semua kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dan catat semua keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Mayit ini saya tidak bawa buku, saya tidak punya bawa kolam pen. Malaikat Raihan berkata, jarimu bisa engkau jadikan sebagai alat tulismu, kain yang ditalikan, jenenge kain apa? Sing dihutali telu jenenge kali tangan. Pocong lu pocong. Tali pocong, tali yang ditalikan kepadamu itu bisa kamu jadikan buku catatan, ditulis kebaikan, ngaji, apa nih, roan, apa nih, nulung wong, lagi telu, apa nih, azan, apa nih, papat, jamaah 5, sedekah zakat 6, poso itu ki rondo tuwek to nom nulung rondo tuwek ngono lho kudu ditambahi nek nulung rondo nom yo karepmu wis songo dan lain sebagainya. Sudah ditanya lagi sama Raihan, ingat-ingat lagi, jangan-jangan kamu masih punya catatan-catatan kebaikan. Giling kelihatannya sudah enggak. Sudah. Sekarang catat dosa-dosamu, catat keburukanmu. Ini splendotan. Saya malu malaikat. Kamu ketika melakukan maksiat tidak malu sama Allah. Sekarang kamu malu. Kalau kamu malu nggak mau mencatat, tak siksa kamu langsung juga. Apa? Nyolong kates, nyolong kates. Terus. Karaoke terus catatan ya umat. Ketika dia nggak mau mencatat, diteror. Nanti imbang. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia aku tetapkan untuknya ta'irahu fi unuki, buku catatannya menggantung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan besok aku keluarkan mereka di hari kiamat, kitaban yalqahu mansyura, mereka membaca kitab yang telah disebar itu. Iku nek kamu catatan bagusnya lebih banyak daripada catatan buruknya, maka buku ini berwarna putih kemudian dikalungkan di leher mayat itu. Kalau catatan amalnya lebih banyak buruknya, maka buku ini berwarna hitam, dicatatkan dikalungkan di lehernya. Malaikat mungkar nakir datang itu sudah tahu ini putih atau hitam. Kalau putih sumeh, pakaiannya indah, berwajah tampan. Kalau tanya sambil senyum, man rabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman imamuka, siapa imammu? Waman abuka, siapa bapakmu? Imamku adalah Al-Quran, bapakku adalah Nabi Ibrahim. Siapa saudaramu? Ikhwanul muslimin, semua saudaraku adalah saudara-saudara muslimin. Oh, sumeh iku nek sing dikalungno putih. Kalau yang dikalungkan warnanya hitam, ojo bayangno wi dudu kowe. Ini mbok bayangno repot. Nek takok, najan di dunia dia sudah menghafalkan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wa rasuluh. Masih hafal. Tapi kalau buku catatannya hitam seperti ini, sekali disapluk wis gak sah terang-terang. Jadi Allah membuat alam akhirat dimulai dari alam kubur itu karena untuk kita sebagai orang iman mukmin bisa beristirahat. Coba penak ning kono. Mulane yang hari ini punya banyak masalah, sabar. Sedilu untas. Istirahat.
Di dunia ini tidak lama, sabar. Kalau kita ditawari hal-hal yang haram, sabar, dilukas. Masya Allah. Tapi banyak orang yang lupa karena hubud dunia, cinta dunia, dan panjang angan-angan. Sehingga akhirat tertutup. Seakan-akan dunia ini lama, padahal sangat sebentar sekali. Sing sepuh-sepuh lo menangi cilianku, digendongi ngalor ngidul. Saiki moro-moro wis rambute wanen kabeh. Iki moro-moro mutu. Lagi di apa? Tulan ning ngarepe omah, golek pacar ngalor ngidul. Saiki wis duwe putu. Cepet. Kapan awake hidup-hidup wis umure sak meneh, sabar. Sedelongkas kita akan memasuki malam pertama. Malam tempat beristirahat, yaitu alam barzah, alam kubur. Masya Allah. Saya penting aja duwe loro. Apa? Kok kubutunya loro gimana loro? Kurang sangu, kurang bekal, dan banyak masalah. Wong kok bekalnya kurang dan banyak masalah, mati rasane abut. Dinane lo mek apa to? Rono dinane lo mek apa? Dalam lah ya kok ngerti kabel lagi. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Islam itu mengajarkan sehat. Islam itu mengajarkan pola hidup sehat. Sunnahnya hidup itu ya sehat. Tapi jangan kira kesehatanmu itu menunda kematianmu. Kesehatanmu itu sunnah. Orang sunnah, orang hidup sehat itu sunnah. Olahraga itu sunnah. Wong Islam keker-keker itu sunnah. Tapi jangan kira kekermu sehatmu bisa menunda kematianmu. Kamu boleh nggak makan kacang-kacangan iki asam urat. Ki kok aku nek kakean gula gare kencing manis, ora mangan pitik potong, ora mangan micin, nggak apa-apa hidup sehat. Tapi jangan kira itu bisa menunda kematianmu. Oh no kak, bocah iku gak mangan micin, gak mangan pitik potong, gak mingin jeruan, gak mangan kemangi, gak mangan kacang-kacangan, wedi kena asam urat, kena diabetes, kena kolesterol. Jadi hidupnya sehat. Alasane umure ben dawa. Tapi dilalah wayah ape bancakan nyewu bapake. Bojone teng pasar. Nduk, pokok nek sekolah njuk nganterno bapak. Nggih, Bu. Bojone ning pasar, "Bapak aku terno." "Ayo tak terno motor, Nduk." "Moh aku pengen numpak sepeda dhewe." "Ya wis, bapak tak numpak sepeda sampai ning ngarep numpak sepeda." Ngetepno bocah cilik, sepedae los, rantainya lepas. Bareng rantainya lepas, "Bapak, sepedaku rusak." "Bapak, sepeda rusak." Jenenge wong tuwa, roh cah wedok, sepedae rusak. "Aja, Nduk, ben bapake sing dandani." Langsung bapake mudhun dandani. Rantai lali nek bokonge jek ning aspal. Ana truk dua ada orang tewas kena bokonge, mati. Padahal gak tau mangan micin. Gak tau mangan pitik potong, mati. Gak tau mangan jeruan, mati. Nek wayahe mati ya tetep mati. Hidup sehat itu sunnah, tapi jangan kira sehat itu menunda kematian. Lu mati niku tergantung kebiasaan. Wong sing seneng azan matine yo wayah azan. Oh keselak mik. Wong ku gaweane azan wayah azan miki kelebu. Lu Mas Taib nang ndi kok gak ngaji? Mati. Lu ngisa mau azan lu cekan iya keselak mik. Gak apa-apa mati wayah azan, iri lo kita. Wayah ngaji mati, iri kita. Masya Allah. Iya. Yang mengkhawatirkan itu wayah kita bergumul dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dan kita meninggal di situ. Gak tau ndelok sindir. Neng Sido Bandung ono sindir, delok sindir pisan, mati kuwi ra ngopo ru. Wayah
Makanya wong nek pikirane mati arep delok sintir kan wedi. Kok nek mati wae delok sintir piye? Masyaallah, masyaallah. Wis, ayo semoga kita memohon kepada Allah, semoga kita diberikan oleh Allah kematian yang terbaik. Allahumma amin. Karena kita tidak tahu kapan kematian kita. Saya berkali-kali Pak menyaksikan orang mati. Maksudnya asalnya sehat walafiat. Di Senori itu saya pernah 1 kali Senori. Dari Jatirogo saya ketemu teman saya Pak Galunggung ketika itu di Jatirogo. Kemudian jam 8 dari Jatirogo menuju Senori. Jam setengah 9 sampai Senori itu panggung sudah ada, sound sudah ada. Tapi perpal wis digelari setengah 9 enggak ada orang. Ki Sidotora pengajian. Akhirnya tapi tengarepe panggung sekedhik winginge ngoten kok ono rame-rame. Tapi enggak terlalu banyak orang. Kalau dirangkul kare Pak Mukhlis namanya. Pak Mukhlis itu tukang syuting singgahan. Sampeyan bisa tanya Pak Mukhlis namanya. Tukang syuting singgahan kalau dirangkul Pak Yai mboten dikabari ten jenengan. Kabari nopo Pak Mukhlis? Ketua panitiane Pak Yai. Bakdo jamaah salat Isya di walu ngusungi son cilik son kontrol niku. Bakdo ngusungi son kontrol yang diuri panggung menggeh terus kapundhut. Pas wayah. Hati-hati sing ngusung-ngusung son. Ono wong wayah arep ngaji ngusungi son mati. Tapi keren loh itu. Jihad loh itu. Enak. Malam Selasa. Umpama ana ngono tenan, ya padha karo Senori. Bingung tiang-tiang Pak Kiai. Pengajian dilanjutkan ada orang meninggal, enggak dilanjutkan biaya sudah keluar banyak. Kabeh wis nyewa. Nggih ngeten mawon kula takzim dhateng mayit niki, kula tak tazkirah mawon tiang-tiang sing sakniki hadir, monggo nyolati kalih kula, sing kepengin nyolati benjing berarti kalih kiai setempat. Nek niki kula ngentosi didusi, kula tak nyolati. Kuwatah sing nyolati pengunjung niki. Akhirnya mayite dislike nggen kula pinggir kula niki, terus kula tazkiratul maut ngaji ngeten niki. Nggih ngeten. Dadi ngriki mayit, ngriki kula. Ben ngono piye? Amin. Niki sesane nggih sae nang kowe. Matine wayah ngusungi sok. Piye? Jadi tawa. Memang itulah kematian. Makanya ulama-ulama biyen nalikane loro mau prei nek ngaji. Karena apa? Mengharapkan kematian yang terbaik. Keadaan yang terbaik saat kematian, karena kematian itu enggak ada siapa yang tahu. Ono wong kecopot ula ya mati. Ono wong kebreset ya mati. Yang penting mati dalam keadaan yang terbaik. Baye Muslih Abdul Karim Pondok Tanggir kapundhute waktu sahur di mana beliau sedang akan melaksanakan sholat tahajud. Bakdo wudu mau melaksanakan sholat tahajud kapundhut. Abu ya bakdo ngajar ngeten iki kapundhut. Itu kematian-kematian yang sangat indah. Karena apa? Ya kebiasaannya itu. Wong kebiasaanmu karaoke kok pengin mati wayah sujud yo angel. Kelegen iyo. Kelegen apa? Mik. Wong jenenge wong to Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pun satu ayat. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi
بالحق وما كانوا منذرين. Wa qalu lan padha ngucap sapa musyrik Mekah, padha ngucap ya ayyuhalladzi wong nuzila kang den turunaken sapa alladzi nuzila kang den turunaken alaihi ing atase alladzi apa adzikru Al-Qur'an. Innaka stune sira iku la majnun yekti wong kang edan. Lauma ta'ti lamun to utawa mbok yo nekani sapa sira na ing kita bil malaikati kelawan malaikat ing kunta lamun to ana sapa sira iku minas shadiqin setengah saking pira-pira wong kang padha bener. Manunazilu ora nurunaken sapa ingsun Allah al malaikata ing malaikat illa bil haqqi kejaba kelawan nggawa siksa. Al haq bi makna azab. Wa makanulan ora ana sapa kufaru Mekah idan ing dalem nalikane mangsa tune malaikat iku mungzorina den unduraken siksane. Iku mungzorina kang den unduraken siksane. Ketika Rasulullah menceritakan tentang alam barzah, ketika Rasulullah menceritakan tentang alam akhirat, ketika Rasulullah menceritakan tentang ajal, itu otak-otak orang musyrik tidak sampai. Mereka tidak pernah bisa mencapai pemahaman adanya akhirat. Sampai mereka mengatakan waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai Muhammad yang diturunkan Al-Qur'an, kamu itu stres. Rasulullah dikatakan majnun oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah karena mereka menganggap bahwa dunia ini kekal. Mereka menganggap bahwa mereka hidup tidak ada hisab. Mereka hidup tidak ada pertanggungjawaban. Mereka lupa bahwa harta yang dikumpulkan ditinggalkan. Seberapapun harta yang kita kumpulkan ditinggal. Enggak toh Pak, itu diwariskan. Diwariskan oleh anakmu, sebentar lagi anakmu meninggalkan. Ono kalane karena bangkrut, ono kalane diwariskan lagi. Enggak akan pernah ada habisnya. Harta yang sesungguhnya kita bawa mati adalah harta yang kita infakkan fisabilillah. Itu harta yang sebenar. Yang kita tinggalkan untuk anak cucu, itu menjadi buih yang tidak bernilai apa-apa. Makanya keimanannya Abu Bakar sampai semua hartanya anaknya tidak 1% pun dikasih hak wirasah. Abu Bakar, saking siddiqnya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Saking membenarkannya Abu Bakar terhadap Rasulullah disebut As-Siddiq, sehingga Abu Bakar tidak meninggalkan 1% pun wirasah untuk anak cucunya. Alasannya Abu Bakar apa? Mereka tidak diberi peninggalan harta. Anakku sudah tak sangoni ilmu. Anakku sudah tak sangoni fisik sing api, ilmu sing api. Nek anakku soleh, masih ora tak paringi bondo tinggalan, anakku soleh tetap ngerti aku. Tapi nek anak soleh, anak yang durhaka, walaupun diberi peninggalan sebanyak apapun, harta habis untuk kesia-siaan, orang tua tidak diperhatikan. Berarti sing penting anak soleh apa bondo? Anak soleh. Anak soleh itu kalau tidak ditinggalkan harta sekalipun, orang tua tetap dimuliakan. Tapi kalau anak soleh diberi peninggalan harta sebanyak apapun, wong tua tetap gak. Umar bin Khattab separuh dari hartanya. Kita berani sih wani jawab. Gegem terus gegem. Toleh. Lakon apa turun. Mangan saemplokan polah muga kaya ngono. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Orang-orang kafir mereka mengingkari barzah, mereka mengingkari kiamat, mereka mengingkari nikmat surga, mereka mengingkari neraka. Mereka mengatakan lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Muhammad, kalau kamu memang itu benar, kalau kamu benar Muhammad, datangkan malaikat sekarang. Itu perkataan mereka. Datangkan malaikat sekarang untuk membenarkan kamu. Dijawab sama Allah, ma nunazzilul malaikata illa bil haq. Aku tidak menurunkan malaikat kecuali datang membawa siksa.
wa ma kanu idam mungzorin, dan saat itu orang-orang kafir Mekah tidak melihatnya. Karena Rasulullah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tidak diturunkan azab sampai datangnya kiamat. Barokah kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya ayat ini turun, umat Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad saat itu tidak Kanjeng Nabi, maka Nabi sebelum Kanjeng Nabi pasti mendoakan, datangkan malaikat sekarang ya Allah, hancurkan mereka, pasti seperti itu. Tapi dengan darajat syafaatul uzmanya Rasulullah, derajat Rasulullah, tidak ya Rasul, aku tidak akan pernah meminta Allah mengazab mereka, karena harapan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang beriman. Betul, anaknya Abu Jahal iman, anaknya Abu Lahab iman. Yang disiksa adalah mereka gembong-gembongnya orang-orang kafir. Wa makanu idam mungzori. Ya kita ya seperti itu. Kalau kita terhadap kemaksiatan, itu jangan pernah membenci orangnya. Kalau ada orang melakukan maksiat di depan kita, kalau kita bisa mencegah, cegah. Tapi jangan pernah membenci orangnya. Bayangkan seandainya dia anakmu, apa yang kamu minta? Doa hidayah. Makanya termasuk kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji sama Allah untuk nyembelih anaknya, nyembelih putranya. Ini ulama-ulama mufassir banyak menerangkan karena dua hal. Satu, karena dia keceplosan muni ketika beliau berkorban puluhan, ratusan sapi, unta, dan 40.000 kambing. Itu dia mengatakan, jangankan hewan yang dikorbankan, anak kalau saya punya, tak korbankan. Karena saat itu belum punya anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim Mi'raj, Nabi Ibrahim ketika Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, orang di bumi itu tak kasih rahmat, tak kasih nikmat, tak kasih apapun fasilitas yang menunjang mereka hidup di bumi. Tapi lihat sebagian mereka bermaksiat kepadaku. Sebagian mereka tidak menyembah aku, ingkar kepadaku. Seandainya engkau yang aku pasrai keputusan, apa keputusanmu wahai Ibrahim? Hancurkan mereka, bunuh mereka, azab mereka. Itu perkataan Nabi Ibrahim. Akhirnya dari situ Allah berfirman, wahai Ibrahim, karena perkataanmu inilah nanti engkau akan diuji. Ujiannya apa? Mestinya kalau ada orang yang mungkar, bayangkan itu keluarga. Seandainya yang mabuk-mabukan itu anakmu, pernahkah engkau meminta azab ya Allah, azab? Pernahkah seperti itu? Ketika yang mabuk-mabuk anakmu, apa yang kita minta? Berilah dia hidayah. Berilah hidayah. Kita memandang umat ya seperti itu. Ketika ada umat yang mungkar, melakukan kemungkaran, jangan benci orangnya, tapi tunjukkan kasih sayang dengan mendoakan seakan-akan mereka adalah keluarga kita. Bayangkan seandainya yang mabuk anak kita, seandainya yang yang menjadi pelacur kerabat kita, apa yang kita minta? Berilah mereka hidayah. Tapi kowe kan gak azab woi ora mikir iku anakmu. Masuk keluarganya yang melakukan itu, mereka inginnya dapat hidayah. Manunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idam mungzorin.
mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.